Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para semeton umat Hindu dan sahabat Moksha Channel yang setia menonton channel ini. Kami ucapkan semoga Tuhan Ida Sang Hyang Widi memberkati kita semuanya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video ya. Ini sih sebetulnya video sudah pernah saya reaksi kalau nggak salah tahun 2023 ya. Nah, tetapi di sini ya video ini juga sering muncul saya lihat di media sosial ya, di TikTok, di Snack ya dan lain sebagainya. Nah, sehingga banyak juga para pemirsa ya seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Ya, makanya di sini saya perlu melengkapi kembali koreksi saya. Dulu sih saya sudah pernah meluruskan ya pendapat dia ini, seorang yang katanya dia pernah menjadi mantan Hindu ya. Dia mengaku sebagai ayah ibunya orang Bali dan nah di sini saya ingin melengkapi tuduhan-tuduhan dia terhadap agama Hindu ya. Sebetulnya sih agama Hindu itu ya ajaran yang sangat adiluhung ya, yang sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang personil atau orang-orang yang tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, tidak pernah mengetahui ya betapa hebatnya Weda itu ajarannya. Nah, dia mengklaim ya bahwa dirinya yang benar, terus Wedanya yang salah gitu. Ya, nah mari kita simak videonya dia berikut ini. Ini tuh asli orang Bali. Asli Bali tuh. Dan mualaf di tahun berapa, Mbak? Saya mualaf tahun 2018. 2018, Masya Allah, luar biasa. Nah mungkin boleh kenalan dulu nih. Kan keluarga Bali nih, Toto keluarga Tulen. Bali. Asli Bali. Nggak ada maksudnya turunan dari mana-mana itu nggak? Asli Bali. Asli Bali ya, Masya Allah. Nah, boleh ceritakan nggak? Maksudnya di keluarga itu ada mungkin mix, ada yang keluarga dengan agama yang berbeda atau mungkin untuk agama berbeda sih enggak. Cuman kebetulan nenek dari mama saya emang ada Chinese-nya. Jadi Chinese Bali. Oh, ada Chinese-nya. Ya. Cuman Chinese Bali, tapi emang asli Bali. Bali dari lahir. Oh iya, yang ibaratnya kalau misal di Bali itu ada ininya ya, berkasta. Berkasta-kastanya ya. Kasta, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, saya, Mbak itu di mana posisinya? Saya di Ksatria, tingkat 2. Tingkat 2. Oh, Masya Allah. Nah, awal kenal Islamnya tuh gimana tuh, Mbak? Maksudnya kan dengan mayoritas di sana kan Muslim, agama Hindu. Agama Hindu di Bali. Di Bali dan Muslim kan sana sebagai minoritas gitu. Nah, kenal Islamnya gimana, Mbak? Awalnya itu saya mualaf, bukan saya mualaf sih Kak. Cuman awalnya itu mama saya di tahun 2017 sudah mualaf. Oh, mama sudah mualaf. Mama mualaf, alhamdulillah karena dengar suara azan sih. Suara azan? Suara azan. Masya Allah. Sementara kalau di Indo kan cuman ada 3 kali panggilan ya, cuman nggak ada gitu, nggak ada yang sembahyang. Iya, Mohon maaf, belum sholatnya itu wudunya kalau di Muslim. Sementara kalau di Indo tuh nggak, nggak ada ajaran untuk membersihkan diri, nggak ada. Langsung aja gitu. Paling cuci tangan biasa gitu. Nah, jadi dari situ udah mulai nih kepo nih terkait Islam nih. Saya kan kalau orang Hindu kan ada namanya canang, dupa itu kan sembayang gitu loh Kak. Iya. Pakai sesajen. Iya, sesajen. Gitu. Nah, setelah saya bingung, saya terketuk hatinya kok semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan itu ada di Weda itu? Ada di Weda. Oh, Masya Allah. Emang Weda bilangnya sembahlah Tuhan itu Esa satu. Tapi nyatanya di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa itu dimanifestasikan sebagai Tuhan. Terus saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur, Dewa Kematian bisa dibilang. Kalau gitu kenapa Tuhan bisa jadi 3, kenapa nggak satu aja? Dia menciptakan, dia yang mengembalikan juga gitu kan. Saya bingung, dari sana saya bingung. Yang mana nih saya sembahkan gitu. Iya. Awalnya saya yakin Dewa Siwa lah gitu kan, saya sembah. Di Hindu juga bilang Tuhan itu nggak diperlihatkan, katanya gitu kalau di Hindu. Tapi secara praktek justru terlihat. Nah saya bingung lagi kan, terus kebetulan saya SD sampai SMA Katolik. Loh, SD SMA Katolik? Katolik.
SD sampai SMA Justru Katolik. walaupun meskipun Hindu, sekolahnya di Sekolahnya Katolik. umum Katolik, namanya Santo Yosep Denpasar. Mungkin Oh. orang Bali tahu. Itu mungkin karena juga kan lebih ke label sekolahnya, Sekolahnya- ya. Maksudnya yang sekolahnya isinya Katolik bisa aja. untuk umum ya. Isinya untuk umum. Saya awalnya sih ke Katolik maunya. Mm-mm. Katolik sama juga. Secara, Secara ketuhanannya ya. sama. Mm-mm. Katanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu kan nabi gitu. Saya udah enggak lah gitu, enggak srek. Mm-mm. Ya udah saya tanya ke mama. Terus mama bilang, "Mama enggak maksa kamu masuk Islam sekarang," gitu kata mama. Cari tahu aja dulu akhlaknya gitu. Mm-mm. Terus mama ngajak kelamaan mamaku ngajak santunan anak yatim dari sana. Oke. Perlihatkanlah akhlak-akhlaknya orang Islam tuh kayak gini loh. Kita mengayomi sesama, memberi sesama. Sementara kalau di agama lain mungkin jarang ya. Oh ya, kenalin dulu karakternya, akhlaknya orang Muslim. Karena kalau non Muslim itu nggak lihat Al-Quran. Kalau orang non Muslim kan nggak melihat Al-Quran dan Sunnah ya. Yang kita lihat Muslim itu sebagai akhlaknya. Itu saya juga dulu awalnya lihat dari akhlaknya. Mm-mm. Kayak santunan anak yatim, mengasihi sesama. Sementara kalau di agama saya terdahulu ya bukannya menghina ya, takutnya bilang menghina lagi kan. Dulu nggak ada ajaran gitu. Nah, setelah kita melihat videonya yang tadi, ya tentu kita sebagai umat Hindu, ya yang kita sering menjalani, ya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita cukup geleng-geleng kepala sih terhadap pengakuan dia tadi ya di video tadi ya. Nah, bahwa ya yang pertama nih saya kritisi dia bernama Stella Kartika ya. Dia bilangnya sih dari Denpasar, dia bahkan mengaku kasta tingkat 2. Jadi dia nggak bilang ksatria, tetapi kasta tingkat 2 di Bali. Udah kayak kuliah aja tuh, ada tingkat-tingkatnya. Ya, ini kita bikin geleng-geleng kepala ya. Nah, dan yang lucunya lagi, dia kan sebetulnya itu, ya memang dia bilang katanya ada keturunan daerah ada keturunan Chinese ya. Jadi dia memang ini tidak murni Bali. Ya mungkin dia orang yang bukan asli Bali, tetapi dia tinggal di Bali lah gitu ya. Nah karena banyak yang mengaku-ngaku baru tinggal di Bali, mengaku orang Bali ya. Dan yang di sini dia bilang katanya dari SD sampai SMA dia belajar di sekolah Katolik ya, yang di Denpasar ya. Jadi nah, kalau kita lihat histori dia, ya, dia dari SD sampai SMA menjadi sekolah di Katolik, ya, dan mungkin kehidupan sehari-hari juga dia tidak pernah menyentuh atau mendengar ajaran Weda, ya, ajaran Hindu, ya di Bali ya. Ya bagaimana dia bisa dikatakan seorang Hindu sejati? Bagaimana dia disebut sebagai seorang Hindu yang mumpuni ya, yang bisa memahami, mengerti agama Hindu? Ya pastinya tidak lah ya. Ya orang yang sudah belajar saja ya belum tentu juga bisa mempraktekkan, atau bahkan dia masih merasa kurang ya, kayak saya misalnya. Ya saya sudah belajar ya mendengar ya, belajar agama Hindu dari kecil ya sampai dewasa. Ya itu pun juga kita masih banyak belajar, masih merasa kurang ya. Apalagi dia ya kita nggak tahu backgroundnya dia. Nah, satu hal lagi, di sini saya mengkritisi ya, meluruskan ya perkara dia mau agama atau pindah agama A ke agama B ya monggo saja, itu haknya dia. Tetapi di sini saya hanya meluruskan apa yang dia tuduhkan terhadap agama Hindu. Karena ini ya namanya di media sosial ya, sesuatu yang tidak benar yang terus-menerus disiarkan atau dicekoi ya lama-lama itu akan menjadi sebuah kebenaran ya. Jadi ya katakanlah tuduhan dia bahwa katanya dia bilang di Bali itu ada 3 kali panggilan ya, sedangkan di agama dia 5 kali. Nah 3 kali panggil itu maksudnya dia kan suka ada sekarang mengenai Trisandil ya. Trisandil pagi, siang, dan sore. Nah, dia bilang katanya ya itu pun juga belum tentu juga dijalanin oleh umat Hindu di Bali. Nah, padahal dia juga
nggak tahu apakah dia tahu orang Bali itu melakukan Trisandyo, kan dia nggak tahu. Dia hanya menuduh saja, ya. Jadi kita nggak bisa menilai spiritual atau orang sembahyang itu kita nggak bisa menilai. Ya, yang tahu ya adalah dia dan Tuhannya. Dan dia nggak tahu bahwa di Bali itu hampir setiap hari ada upacara acara di pura, ya, di sanggah masing-masing, ya. Ya, saya lihat luar biasa hampir setiap hari, ya, dengan kesibukan ritualnya, ya. Apalagi kalau yang namanya itu Hari Raya Galungan, wah sembahyang dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ya, pergi ke pura-pura, ke Merajan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kita tidak bisa menilai, ya, seolah-olah hanya dia aja yang sembahyang gitu. Orang lain, orang Bali itu nggak sembahyang gitu, ya. Bahkan saya kalau saya pulang ke Bali, ya, itu saudara saya itu yang perempuan itu dia udah dari jam 5 dia sudah bangun, mau banten di sanggah, di dapur, ya, di tempat-tempat yang yang biasa ditaruh canang, ya. Nanti kalau udah selesai masak, banten saiban, ya, ditaruh di dapur, di tempat air, di sanggah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan spiritual, ya, yang sudah rutin dilakukan oleh orang Bali. Dan juga dia satu hal lagi, dia bilang kalau di agama dia itu ada yang namanya bersih-bersih sebelum sembahyang, ya, yang disebut dengan wudhu. Kalau di agama Hindu Bali katanya nggak ada, ya, langsung aja katanya. Siapa bilang? Nah, inilah Anda ini mainnya kurang jauh, ya. Ya ada lah, ya, seperti di Bali itu kan kalau jangankan mau ke pura, ya, di rumah dimanapun ya kita mesti mandi besar dulu sebelum kita memakai baju sembahyang, ya. Nah, kalau yang perempuan pakai kebaya, ya, kalau yang laki pakai udeng, pakaian yang rapi, biasanya putih-putih, ya. Jadi kita mempersiapkan diri. Ada yang namanya, ya, memang nggak ada istilah wudhu di Bali itu. Di Hindi itu ada namanya apak soce, ya. Jadi kita membersihkan, ya, membersihkan muka, ya, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, ya, dari bawah pusar dan lain sebagainya. Ada, bukannya nggak ada. Justru kalau di Hindi itu sangat ketat sekali. Kita sudah mandi besar di rumah, ya. Nanti kalau di pura, ya, kita juga mesti apak soca lagi dan diketiskan oleh yang petugas di depan pura dengan tirta, ya. Belum lagi nanti kalau kita setelah sembahyang kita mengetis lagi dengan tirta. Jadi itu ada, bukannya nggak ada, ya. Jadi ini lucu sekali, ya. Aduh. Nah, satu hal lagi dia juga bilang bahwa di Hindu katanya Tuhan itu esa. Ada itu di Weda. Sembahlah Tuhan yang esa. Kayaknya kok dari bahasanya kayaknya kok kaku banget ngarang-ngarang gitu. Ya bahasanya nggak begitulah, ya. Jadi ya di Weda pun memang ada bahwa Tuhan itu adalah satu, ewam adityam Brahman, ya. Jadi Tuhan itu hanya satu, ya. Hanya orang bijak menyebut Tuhan itu banyak nama, ya. Terus dia bilang, "Oh, saya mau masuk agama Katolik, enggak deh. Masuk Hindu enggak deh, sama aja," katanya. Masa Tuhan diperanakan dan masa Dewa Siwa punya anak Ganesha? Nah, dia nggak paham. Ganesha itu juga adalah perwujudan Dewa Siwa. Ini adalah permainan Tuhan yang disebut dengan lila, ya. Lila Tuhan itu adalah keinginan Tuhan, ya. Jadi gak ada Tuhan itu memang punya anak secara biologis, ya. Ini adalah lila, permainan Tuhan. Nah, di sini yang paling saya kritisi adalah dia bilang katanya di Hindu ini, ya, dia kan dia bilang katanya, ya, di agama dia bilang katanya pada waktu dia dikenalkan oleh ibunya, ya,
ada santunan untuk anak yatim ya. Jadi melalui adab-adabnya ya yang baik sehingga dia bisa masuk ke agamanya dia yang sekarang dianut. Nah, kalau di agama yang lain, khususnya agama dia, ya berarti agama Hindu ya dia bilang nggak ada. Nah, di sini saya cuma meluruskan pendapat dia yang sangat-sangat keliru, yang sangat-sangat kurang jauh mainnya ya. Nah, jadi di sini ya di dalam Weda ya ini Weda ya. Jadi di sini sangat-sangat menekankan agar kita ini selalu memberikan pertolongan, selalu mengayomi, selalu merangkul orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang di dalam kesulitan ya. Jadi ada ajaran Nawasewa adalah Madawasewa ya. Jadi maksudnya apa? Kita melakukan pertolongan, melakukan kebaikan, melakukan bantuan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, orang-orang yang kesulitan, sama juga nilainya kita menyembah, mempersembahkan kepada Tuhan, ya. Itu adalah persembahan juga kepada Tuhan, ya. Jadi di sini adalah apa? Karena kenapa kita menolong orang Adam juga merupakan persembahan kepada Tuhan? Karena orang yang kita tolong adalah sama. Ada unsur atmanya. Ada unsur atmanya antara atmanya yang ditolong dengan yang menolong. Ya. Jadi di sini adanya kesetaraan. Bukan karena dia menolong dia lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ditolong. Ya, justru orang yang menolong itu harus berterima kasih kepada orang yang ditolong. Karena dengan adanya orang susah lah dia bisa melakukan kebaikan. Dia dapat melakukan kebaikan. Ya, jadi ya coba lihat Anda di Bali ya khususnya karena dia ini bilangnya di Bali. Anda klik di Bali itu sudah banyak itu panti asuhan Hindu ya. Bahkan juga mereka tidak mengayomi, tidak memberi bantuan kepada orang Hindu saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dia tidak memandang agama, dia tidak memandang suku, dia tidak memandang kulit, ras, ya. Jadi universal. Coba aja lihat, ya, organisasi sosial keagamaan di Bali, khususnya Hindu, ya. Itu sudah banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial ya. Yaitu dasarnya itu Manawasewa, Madawasewa. Sewa di sini adalah apa? Bakti sosial, beriatnya ya. Jadi tanpa pamrih. Nah, ini ingat tanpa pamrih ya. Karena segala sesuatu yang kita berikan, kita ikhlaskan dan jangan harapkan hasil. Ya. Ya, maaf aja, saya bukan karena videonya dia ini, saya melakukan baksos. Ya, saya sendiri juga, ya, Moksha Channel pada waktu 2 minggu yang lalu juga melakukan kegiatan bakti sosial ke sebuah panti asuhan anak balita, ya, di Jakarta, ya, di Jakarta Timur khususnya ya. Tidak perlu saya sebutkan, ya, kita melakukan bakti sosial kepada anak-anak, menghibur ya. Selain kita memberikan makanan kecil, kita juga menghibur mereka ya. Dan kegiatan itu akan selalu kita lakukan ya. Kita tidak memandang ya, tidak memandang agama, kita tidak memandang ras, kulit dan lain sebagainya ya. Jadi kami di sini Moksha Channel juga tidak memandang agamanya kita nggak perlu tolong, nggak, kita kemanusiaan ya. Jadi di sini saya dapat saya luruskan bahwa di Hindu seperti apa yang dituduhkan itu tidak benar. Ajaran Hindu adalah ajaran cinta kasih, ajaran yang memprioritaskan, mengedepankan kasih sayang, yaitu Tatwam Asi. Ya, ada yang nama ajaran Wasudewa Kutumbakam. Kita di bumi ini seluruh manusia adalah bersaudara. Jadi
Sekian dan terima kasih. Kami dari Moksa Channel mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.